Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Landari. Saya adalah menti dari program studi independen bersertifikat BET 5 pada PT Site CRP Indonesia dengan NIC CP138. Saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu modul dari software Odoo versi 16, yaitu modul accounting. Modul accounting itu memiliki definisi yang merupakan modul yang mengelola pembukuan dan catatan perusahaan, memahami status keuangan, dan membuat keputusan yang tepat tentang pertumbuhan bisnis di masa depan. Modul ini dapat mempermudah pekerjaan dengan jurnal yang otomatis terbentuk saat melakukan transaksi. Jadi teman-teman, bagi yang belum mengetahui bahwa akuntansi ini merupakan proses pencatatan dan pembukuan setiap transaksi dari perusahaan. Nah, mulai dari terbentuknya bukti transaksi yang dikelola menjadi jurnal, kemudian dibukukan dalam buku besar, dan dibuat neraca saldo, disesuaikan, dan kemudian sampailah menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang digunakan untuk melakukan sebagai informasi bagi perusahaan dan atau stakeholder dalam melakukan pembuatan keputusan. Nah, umumnya biasanya yang kita pelajari itu akuntansi ini pencatatannya dilakukan secara manual. Mulai dari adanya bukti transaksi, kita jurnal, kita lakukan buku besar, sampai laporan keuangannya pun kita hitung secara manual. Nah, dengan Odoo versi 16 ini menyediakan modul accounting yang akan mempermudah bagi perusahaan dalam mengelola pengelolaan keuangan atau proses pencatatan transaksi itu secara otomatis. Nah, kemudian modul accounting ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menghemat biaya, yang kedua efisiensi kerja dan waktu, yang ketiga koordinasi antar unit, dan yang keempat keamanan data yang terjamin. Nah, melalui modul accounting dalam software Odoo versi 16 ini kan prosesnya tadi dilakukan secara otomatis. Nah, dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara manual, proses kerja secara otomatis ini lebih cepat dan tepat. Nah, jadi bisa menghemat biaya, efisiensi kerja dan waktu, dan bahkan data milik kita ini akan terjamin. Nah, modul accounting ini juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan. Kalau kita melakukan secara manual, pasti bisa saja salah catat atau salah hitung. Nah, dengan modul accounting ini kita melakukan transaksi nantinya di modul accounting baik melalui modul sales ataupun modul purchase. Nah, kita nanti jurnalnya itu akan dilakukan atau tercatat secara otomatis. Kemudian selanjutnya ada kelebihan modul accounting. Modul accounting itu memiliki kelebihan yang pertama, yaitu laporan keuangan lengkap dan terhitung secara otomatis. Jadi teman-teman, Odoo ini dalam modul accountingnya ini sudah memiliki laporan keuangan yang lengkap, yaitu terdiri dari laporan general ledger, balance sheet, laporan laba rugi, laporan partner ledger, dan laporan bank statement. Nah, laporan ini dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua, di sini laporan pajak sesuai DJP dan dilakukan secara otomatis. Pada saat perusahaan melakukan transaksi yang ada pajaknya, nah pajak tersebut akan terhitung atau dibuatkan laporannya oleh modul accounting ini, dan pencatatannya atau perhitungannya ini sudah sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak atau sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dan yang ketiga, ada menampilkan transaksi bank statement dengan laporannya. Nah, tidak hanya itu teman-teman, dalam modul accounting ini perusahaan bisa mengaktifkan berbagai bank yang digunakan dalam proses pembayarannya. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan modul accounting. Kalau kalian lihat di sebelah yang saya tunjukkan ini adalah bentuk modul accounting teman-teman. Kalau kalian belum pernah melihatnya, ini merupakan tampilannya. Nah, di Odoo versi 16, modul accounting ini sudah tersedia di apps-nya. Nah, kemudian ternyata kita masih memerlukan modul ekstra lagi teman-teman. Ini merupakan modul ekstranya. Kenapa? Karena modul accounting yang disediakan oleh Odoo ini bersifat berbayar. Nah, sementara kalau kita memerlukan modul accounting yang free atau gratis, nah di sini kita perlu melakukan instalasi modul ekstra lagi. Nah, ini merupakan modul ekstranya. Ini Odoo 16 accounting. Ini match ya teman-teman, versi match karena lebih lengkap dalam hal pencatatannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian
Saya akan menunjukkan kepada kalian dulu bagaimana cara melakukan instalasi modul accounting ini. Baik, kita akan mulai melakukan instalasi modul ekstra untuk modul accounting. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke dalam halaman website Odoo Apps. Kita ketikkan saja di Chrome Odoo Apps. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, Odoo App Store. Nah, kemudian akan muncul banyak sekali modul. Odoo App Store ini kalau di handphone kita itu seperti Play Store, teman-teman. Nah, jadi kita akan mencari modul accounting. Di sini kita carikan saja di kolom search accounting. Kemudian biar lebih cepat, kita mau yang free ya. Kita klikkan di free di sini. Nah, di sini sudah muncul beberapa modul accounting yang free. Nah, di sini yang akan kita pilih adalah Odoo 16 accounting yang Odoo Mates. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih download for versi 16. Ini untuk melakukan mulai pendownloadan, kita klikkan. Kita tunggu sebentar karena ini sedang proses untuk melakukan download file dari Odoo versi 16 ini untuk modul accounting. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, kita download. Kita buka di foldernya, kita klik show in folder, nanti akan terbuka di file kita, letaknya di mana. Nah, ini merupakan filenya yang berbentuk WinRAR-zip. Nah, kita akan ekstrak terlebih dahulu. Kita klik file tersebut untuk mengekstraknya. Kita pilih semua ya. Kemudian pilih extract to. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengekstrak file dari modul ekstra ini ke dalam folder yang merupakan tempat di mana Odoo kalian tersimpan. Waktu kalian install Odoo itu ada foldernya. Nah, folder itulah nanti di tempat itulah kita akan meletakkan file yang akan kita ekstrak ini. Nah, kita pilih folder mana. Kalau saya kemarin meletakkannya di data D. Nah, di sini saya ada Odoo 16. Biasanya kalau otomatis dari Odoo biasanya itu nanti ada DC, kemudian ada program files, kemudian ada Odoo. Nah, tapi karena saya membuat manual, jadi saya meletakkannya di D, kemudian saya membuat folder Odoo 16. Nah, di sini kita pilih Odoo. Nah, kemudian di dalam Odoo 16 kita pilih server. Nah, di dalam server kita harus memilih yang folder Odoo. Nah, setelah kita memilih folder Odoo, yang harus kita pilih adalah add-ons. Nah, di dalam add-ons inilah yang harus tempat kita untuk meletakkan file dari modul ekstra ini. Ingat ya, kita masuk ke file Odoo, kemudian ke server, dari server kita ke Odoo. Sudah ke Odoo, kita ke add-ons. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini lagi sedang proses ekstrak. Kita lihat di sini di tempat data kita, server ini tadi tempatnya teman-teman, server Odoo, kemudian add-ons. Tadi filenya itu kalau tidak salah namanya ada awalan om account biasanya. Kita cari. Nah, ini merupakan file hasil ekstrak tadi, berarti kita sudah berhasil mengekstraknya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setelah memindahkan file ekstrak ini, kita pergi ke search box di Windows, kita ketikkan service. Kita buka. Nah, setelah kita buka, yang harus kita lakukan adalah langsung cari yang namanya Odoo. Nah, ini Odoo server 16, kita klik kanan, kemudian kita restart. Nah, ini sedang proses restart. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah berhasil merestartnya, kemudian kita kembali lagi ke halaman Odoo. Ini halaman Odoo, kita refresh. Ini biasanya memang seperti ini, kita harus mengulang untuk refreshnya. Saya akan mencoba login ulang saja database yang saya miliki untuk melihat apakah modul extra accounting tadi sudah ada di halaman Odoo kita. Kalau sudah ada, artinya kita sudah berhasil untuk install, kemudian kita tinggal activate saja. Ini kita tunggu sebentar, ini lagi proses loading. Ini kita sudah berhasil login, kita langsung ke home menu dan kita pilih apps.
Nah, kita cari di sini accounting. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di Odoo SOL saya, modul extra accounting yang sudah saya install itu tidak ada di sini. Kenapa? Mungkin ada beberapa permasalahan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengatasinya dengan melakukan update apps list. Nah, saya klik update apps list dan kemudian saya klik update. Nah, sehingga tadi setelah kita update apps list, nah muncul modul extra accounting yang sudah kita install tadi. Ini adalah modul extra yang sudah kita install. Nah, untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik saja activate. Nah, ya sekarang kita sudah berhasil melakukan activate pada modul accounting. Jadi modul accountingnya kita ingin lihat di home menu. Nah, di sini sudah ada accounting, kita akan klik saja ingin melihat tampilan dari modul accounting. Nah, ini merupakan tampilan dari modul accounting. Jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi modul extra accounting pada Odoo versi 16. Oke teman-teman, kalau saya tadi sudah menunjukkan bagaimana cara menginstal modul extra accounting. Nah, ternyata saya masih akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menginstal modul extra lainnya yang digunakan untuk mendukung modul accounting yang kita install tadi. Kenapa? Karena walaupun modul extra accounting yang sudah kita install dianggap sudah lengkap, namun ternyata masih ada beberapa komponen yang belum ada, terutama untuk bagian bank dan cash maupun rekonsiliasinya. Nah, ada modul extra yang akan kita install ini yaitu modul extra bank. Nah, modul extra bank ini terdiri dari 4, ada bank statement base, ada account manage reconcile, ada account move line reconcile manual, dan account reconcile OCA. Nah, keempat modul extra bank ini akan kita install agar pengguna bisa menggunakan modul extra accounting sebelumnya itu dengan fitur yang lebih lengkap lagi. Nah, untuk caranya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Baik, kita akan melanjutkan untuk menginstalasi modul extra bank. Nah, untuk menginstalasi modul extra bank ini, caranya sama saja dengan yang sebelumnya, sama seperti melakukan instalasi modul extra accounting. Nah, yang harus kita install tapi itu adalah 4 modul berikut yang terdiri dari bank statement base, account manage reconcile, dan account move line reconcile manual, dan account reconcile OCA ini. Nah, kita kembali lagi ke Odoo Apps. Di tempat kita melakukan download file Odoo accounting ini, kita kembali ke searching, kita cari satu persatu atau install satu persatu keempat modul berikut. Yang pertama saya akan melakukan install pada bank statement base. Kita cari di sini bank statement base. Kita cari. Nah, kita pilih yang ini. Ini sama ya seperti yang file berikut ini. Sama seperti ini. Nah, kita lakukan install juga download for versi 16. Kita tunggu proses download filenya. Ya, ini sudah selesai kita install, kita lihat di download. Nah, ini yang kita install ini account statement base 16. Kita cari di sini. Ini sudah ada. Selanjutnya kita mulai ekstrak. Kita ekstrak ke file yang sama seperti tadi. Kita cari file Odoo, kita masuk, kita pilih server, kemudian pilih Odoo, kemudian pilih add-ons. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke sini, kita cari yang kedua, modul yang kedua yaitu account manage reconcile. Kita lanjut yang ketiga, ada account move line reconcile. Kemudian yang terakhir ada account reconciliation.
Setelah semuanya sudah berhasil kita ekstrak ke 4 modul tersebut, kita langsung ke servis kembali. Kita mau restart kembali Odoo. Kita servis, kita restart. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah melakukan restart Odoo. Kita kembali lagi ke Chrome. Untuk ke halaman Odoo, kita refresh. Kita login ulang saja. Kita login pada halaman Odoo kembali. Di sini kita sudah berhasil login. Kita langsung ke halaman app saja. Kita cari apakah yang sudah kita install sudah masuk. Kita lakukan update apps list kembali. Nah, ini kita sudah update app list, kita cari kembali, kita cari bank pertama. Nah, ini kita sudah ada ya untuk bank statement base. Untuk modul yang sudah di-install tadi, kita cari yang reconcile, apakah sudah berhasil juga di-install. Nah, ini ketiga modul reconcile. Nah, kita harus mengaktifkannya juga untuk satu persatu diaktifkan. Kita aktifkan account mesh reconcile dulu. Nah, ini sudah berhasil diaktifkan ya. Kita kembali lagi untuk mengaktifkan modul selanjutnya. Nah, ini juga sudah diaktifkan. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan atau letak dari bank dan reconcile modul, itu tidak ada di home menu teman-teman, tapi adanya di modul accounting. Nah, karena modul bank and reconcile ini merupakan komponen di mana nanti akan muncul di bagian configuration. Nah, di sini ada banks, sehingga akan muncul add a bank account dan reconciliation models. Nah, inilah hasil dari instalasi modul extra bank. Nah, sekarang barulah saya akan mempraktikkan salah satu fitur dari modul accounting, yaitu saya akan melakukan create vendor bill dengan pembayaran full. Vendor bill ini adalah pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan organisasi, di mana atas pembelian barang atau jasa yang terjadi didahului dengan adanya penerbitan purchase order. Nah, nanti kita akan ke modul purchase terlebih dahulu untuk membuat sebuah purchase order, kemudian barulah kita ke vendor bill. Nah, untuk caranya kita lanjut saja ke Odoo. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat vendor bills. Dalam membuat vendor bills, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa membuat vendor bill secara manual melalui modul accounting dan pilih side menu vendors. Nanti akan pilihan bills, kita pilih bills. Nah, di sini ada beberapa vendor bills yang sudah dibuat dengan status post, draft, dan lain-lain. Kita untuk membuat bills baru, kita tinggal pilih button new. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke draft bill, kita isi saja. Kita isi saja untuk vendor bills. Nah, kemudian kita bisa confirm dan langsung nanti diarahkan untuk register payment-nya. Nah, sementara itu saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat vendor bills jika melalui cara yang kedua, yaitu menggunakan purchase order. Tentunya untuk menggunakan purchase order kita harus masuk dulu ke halaman modul purchase dan kita pilih side menu orders dan kita pilih purchase order. Nah, di sini ada beberapa purchase order yang sudah dibuat. Kita akan membuat purchase order yang baru. Nah, seperti biasa, dalam membuat purchase order, kita pasti diarahkan untuk mengisi request for quotation terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang alurnya seperti itu. Mau kita membuat request for quotation terlebih dahulu dari side menu orders dan pilih request for quotation, nanti ujung-ujungnya juga bakal berakhir di purchase order gitu. Nah, meskipun kita langsung ke purchase order, kita juga akan masuk ke halaman request for quotation terlebih dahulu. Nah, kita harus mengisi dokumen request for quotation. Kita pilih vendornya, misalnya saya pilih Audrey Peterson. Di sini vendor reference purchase agreement juga boleh kalau mau diisi. Saya currency-nya pilih rupiah. Order deadline-nya saya pilih hari ini dan expected arrival-nya saya pilih minggu depan saja.
saya klik Ask Confirmation 1 days before. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan produk yang akan kita beli kepada vendor. Nah, kita pilih Add a Product. Kita pilih produk yang akan dibeli, misalnya storage box. Nah, dalam membuat vendor bill ini perlu diperhatikan bahwa status produk ini harus ada yang kita atur. Kita klik ke tanda panah ini ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian yang harus kita atur di bagian purchase. Nah, kita harus mengatur kontrol polisinya terlebih dahulu. Harus kita pilih on order quantities. Karena kalau tidak kita pilih on order quantities, itu kita tidak bisa membuat vendor bills-nya nanti. Nah, kemudian kita save dan kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memilih barang lainnya. Kita lanjut untuk atur kontrol polisinya. Nah, kita kembali ke dokumen purchase order. Nah, kita tinggal atur kuantitinya berapa. Saya akan atur pajaknya, jika mau atur juga boleh. Unit price-nya kita akan atur ya menjadi 140.000. Kalau ini kita akan atur menjadi 800.000. Karena kurang relevan saja harganya untuk barang yang dibeli. Nah, ini kita sudah selesai membuat purchase order, kita save dan ini sudah muncul nomor dokumennya. Maaf, ini masih menjadi dokumen request for quotation. Nah, selanjutnya untuk menjadikannya ke dokumen purchase order, kita langsung saja untuk confirm order. Sebenarnya bisa untuk send by email kepada vendor, kemudian vendor memeriksanya dan lanjut nanti ke RFI send dan baru akan purchase order. Karena itu memakan proses yang cukup lama, kita langsung saja confirm order untuk membuat dia langsung menjadi statusnya purchase order. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dokumen purchase order. Nah, kita lanjut untuk membuat bill-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih button create bill. Untuk membuat bill, kita klik. Nah, kita diarahkan ke halaman vendor bill, sama seperti kita masuk ke halaman accounting dan kita pilih side menu vendor dan pilih bills. Nanti akan masuk juga ke halaman draft vendor bill ini. Namun bedanya di sini produknya sudah terisi. Produknya sudah terisi dari purchase order yang sudah kita buat. Kalau secara manual kita harus mengisi produknya dulu di bagian draft vendor bill. Nah, di sini yang harus kita isi adalah tanggal billnya, bill date. Bill date-nya saya pilih tanggal hari ini. Kemudian accounting date-nya juga harus diisi karena ini akan diperlukan dalam proses penjurnalan. Nah, ini saya juga pilih hari ini. Nah, kemudian kita bisa memilih payment terms-nya. Saya ingin memilih 30 days. Nah, kemudian jurnalnya ini vendor bills. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal save. Nah, jika sudah selesai, sudah di-save, kita tinggal klik confirm. Nah, di sini status dari draft vendor bill itu sudah menjadi post. Kita bisa dilihat di sini, yang awalnya draft menjadi post. Nah, di sini juga terdapat vendor bill nomornya. Yang membedakan vendor bill dengan invoice pada customer itu ada di bagian sini. Kalau invoice ini hurufnya ini ANV, kalau bill itu bill. Nah, di sini tahun 2003 artinya bill yang dibuat pada tahun 2003 dan bulan September, dan ini merupakan bill yang kedua dibuat. Nah, setelah itu kita akan lanjut melakukan payment. Nah, di sini kan saya akan menunjukkan bagaimana melakukan payment secara full. Kalau secara full artinya seluruh yang kita bayar ini kita bayarkan secara langsung. Kalau secara parsial artinya kita bisa membayarkannya separuh terlebih dahulu kemudian dibayarkan lagi. Nah, itu akan berpengaruh kepada jurnalnya karena nanti jurnalnya nanti akan terpisah. Nah, di sini saya akan melakukan
payment secara full, kita tinggal pilih saja register payment. Nah, di sini terdapat pop-up di mana jurnalnya ini bank. Jurnalnya bank, payment methodnya juga manual. Di sini kalau kalian sudah memiliki bank account, ini bisa juga ditulis, diisi. Nah, kemudian mengenai jumlahnya. Jika kalian payment secara full, kalian artinya jumlah di sini adalah jumlah seluruh pembayaran yang harus kalian lakukan. Nah, kalau kalian pembayarannya secara parsial, kalian bisa membayar misalnya 10 juta terlebih dahulu, 8 jutanya nanti misalnya. Nah, ini akan ada perbedaan tampilan. Misalnya saya copy dulu. Nah, misalnya saya akan membayar di sini 10.361. Nah, nanti akan ada muncul payment difference di mana kita akan hanya kurang bayar sebesar 8 juta yang akan kita bayarkan nanti. Sementara kalau kita bayarkan secara keseluruhan sebesar 18 juta itu. Nah, bagian kolom yang tadi itu tidak akan muncul. Nah, karena saya akan melakukan pembayaran secara full, saya lakukan pembayaran seluruh jumlahnya. Nah, di sini kita tinggal pilih create payment. Nah, statusnya di sini langsung berubah menjadi in payment. Artinya kita langsung melakukan pembayaran secara full dan langsung lunas gitu. Nah, kemudian di bawahnya juga ada statusnya yang awalnya menjadi not paid sehingga menjadi in payment. Nah, ini kita sudah selesai cara untuk melakukan full pembayaran. Sementara kalau untuk secara parsial, status di sini akan berubah menjadi parsial terlebih dahulu. Kemudian kalau kita membayar untuk kedua kalinya dalam pelunasan, barulah status di sini akan menjadi in payment. Itu letak perbedaannya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana jurnalnya. Nah, untuk melihat jurnalnya, transaksi yang sudah kita lakukan, ini kita bisa lihat di modul accounting. Nah, di sini ada pilihan side menu configuration dan kita pilih jurnal. Nah, ini bagi side menu configuration dan kalian pilih jurnal, ini kalian akan masuk ke halaman di mana kalian bisa membuat jurnal. Nah, sementara saya tadi sudah membuat vendor bills, artinya sudah langsung tercatat jurnalnya. Untuk melihatnya, kita pilih menu accounting dan kita pilih journal entries. Nanti akan ada transaksi yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan transaksi yang saya buat tadi, vendor bill sebesar Rp18.381.600 dengan status post. Nah, di sini kita ingin melihat jurnalnya seperti apa, kita tinggal klik saja. Nah, kalau ingin lihat debit kreditnya bisa pilih journal items. Nah, bisa dilihat di sini di debitnya ada barang storage box sebesar 560.000 dan barang ledge cabinet ini sebesar 16 juta. Sementara untuk ada juga debitnya itu pajak yang kita pakai tadi sebesar 11%, yaitu 1.821.600. Nah, sementara untuk di kreditnya ini ada trade receivable ini sebesar 18.381.600. Nah, inilah jurnal dari transaksi vendor bills yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya sudah menjelaskan bagaimana mengenai modul accounting, install modul extra accounting dan bank reconcile, dan kemudian saya mempraktikkan bagaimana membuat vendor bill secara full payment. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.